Tunggu sini, tunggu. Kamu tunggu. Kamu bicara sama pohon dulu sebentar ya. Kenapa gitu, Bang? Kenapa gitu, Pak? Ini Pak. Polsek ada apa? Pak. Kalau kami suruh bicara sama pohon, Iya, Bang. Pak. Kenapa nih, Pak? Ini nggak benar ini kayak begini nih. Kamu kasar sama saya. Kamu kasar sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu sehat walafiat. Saya kira ini banyak di antara viewer kita, mudah-mudahan tidak sih, kecapean nih. Karena sejak kemarin mulai antri BBM gitu. Karena hari ini kan kabarnya BBM mau dinaikkan gitu. Kita dapat laporan dari berbagai kota ya, Mbak Agi ya. Ada antrian di mana-mana. Dan seperti itu selalu terjadi berulang, setiap kali akan terjadi kenaikan harga BBM. Padahal sebenarnya antrinya cuma paling dipakai beberapa hari, besok-besok juga akan udah mahal lagi gitu. Oke, tapi sebelum kita ngobrol, lupa kita menyapa ya. Selamat datang di dapur redaksi Forum News Network. Seperti biasa, kami ajak ngobrol tentang membaca berita di balik berita dalam program Off the Record. Masih terus bersama saya, Herzbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda. Nah, mungkin untuk hari ini kita agak libur ya, sesaat gitu ya Mas Ersu, dari update soal Yosua begitu. Yosua. Jadi kita Ferdi Sambo lah, bukan Yosua. Dan Ferdi Sambo, karena banyak sekali permintaan dari komentar gitu ya, dari pemirsa Off the Record agar kita membahas hal-hal yang lain, jangan terpaku kepada hal satu itu saja. Ya, gitu. tapi tetap ngomongin polisi loh. Iya. Ternyata masih banyak kasus kepolisian dan sebenarnya ini mengkonfirmasi adanya seperti fenomena yang kita disebut sebagai fenomena gunung es ya, Ferdi Sambo fenomena gunung, dan itu terbukti karena banyak sekali kasus-kasus yang muncul di kepolisian. Ada seorang Kapolres, yakni Kapolres bandara yang kemarin itu disidang di situ bersama beberapa anggotanya, dan di PTDH juga pemberian tidak dengan hormat. Ada juga nanti yang tadi video yang kita tonton di awal itu ada polisi yang nyuruh wartawan sih katanya, nyuruh masa wartawan dia disuruh ngomong dengan pohon, yang bener aja kan gitu. Ini keterlaluan. Itu soal itu juga kita nanti bahas. Ada beberapa kasus di Jakarta ya, ada di Polres Jakarta Selatan juga itu berkaitan dengan narkoba, ada juga di Polsek Penjaringan ya kalau nggak salah itu ya tadi ya. Iya, Jakarta Barat, betul. Yang Kembangan Jakarta Barat juga ya Mbak yang tadi. Iya, Jakarta Barat juga. Okay. Itu saya kira topik yang tetap menarik kita bahas. Terus apa lagi Mbak yang lain selain topik polisi dan antrian BBM tadi itu? Mungkin Musra juga masih menarik ya, musyawarah rakyatnya Pak Jokowi itu begitu. Rakyat Jokowi ya. Rakyat Jokowi itu Indonesia loh. Kalau rakyat Jokowi kan dia presiden loh. Iya betul. Nah, iya betul. Dan ini adalah para pendukung Pak Jokowi begitu ya, yang masih sibuk dengan 3 periodenya. Dan kemudian satu lagi mungkin ini soal penghargaan dari IRI ya Mas Hersu, yang pertengahan. International Rice Research Institute. Itu di Filipina ya kalau nggak salah ininya ya. Iya betul, pusatnya di Filipina. Dan itu juga nanti yang menarik ada peristiwa yang terjadi di Komisi 4 gitu ya. Nanti kita akan bahas. Oke, menarik, setuju. Jadi tadi apa? Jadi musyawarah rakyat relawan, bukan, jadi jangan dibilang rakyat, musyawarah rakyat relawan. Terus kemudian soal penghargaan dari lembaga institut tentang penelitian, yaitu penelitian beras di Filipina, soal swasembada beras di Indonesia. Terus apa lagi Mbak? Ya, itu tadi Mas Ersu tentang BBM, dan kemudian polisi, itu saja sudah banyak kayaknya kita kalau membahas. Oke. Jadi kita obrolin ya nanti, kalau masih ada topik yang menarik kita bisa omongin lagi ya yang lain-lain. Oke. Kita mulai dari mana nih usulan Mbak Agi? Polisi ya kelihatannya ada. Ya, dari polisi tadi, dari gambar itu kita bahas Mas Ersu dari video yang di awal. Oke, ini konteksnya apa sih sebenarnya peristiwanya nih Mbak?
Jadi kayaknya itu ada wartawan infotainment begitu ya. Memang ada orang yang menganggap infotainment itu pekerja infotainment bukan wartawan. Tapi ada juga yang menganggap bahwa infotainment itu adalah bagian dari wartawan. Makanya mereka mencari berita di bidang hiburan begitu ya. Nah, terus kemudian dia sedang mencari berita atau mengkonfirmasi tentang kasus yang kalau tidak salah sih berhubungan dengan Pak Sunan Kalijaga. Ini adalah seorang pengacara ya. Biasanya infotainment itu mereka mengilik isu-isu gitu, gosip di seputar Pala Pesohor kan gitu ya. Nah, ini rupanya dia mendatangi polisi dari Kembangan tersebut dan kemudian dan kemudian dijawabnya adalah entah tidak berkenan Bapak polisi tersebut begitu, ataukah dia lagi hatinya sedang tidak senang, lagi sebel atau gimana. Tapi si wartawan tersebut saya duga sih perempuan ya, karena tidak kelihatan tapi ada suaranya begitu kan, menanyakan lo maksudnya apa gitu. Itu disuruh ngobrol dengan pohon gitu. Nah ini kan iya kalau pohonnya jawab, kalau pohonnya nggak jawab gimana? Iya, keterlaluan loh. Maksud saya gini, lepas dia wartawan atau tidak wartawan, kalau ada rakyat atau warga negara datang, yang mesti nggak boleh dong masa orang disuruh ngomong sama pohon, kan gitu ya. Biasanya itu biasanya ada tradisi kalau orang sebel gitu ya, kalau di luar kan talk to my hand, kan gitu ya biasanya. Iya betul. Ya, tapi saya rasa ini kan sekarang sedang diperiksa ya, sedang diperiksa si Bapak polisi ini begini. Ya, kita belum tahu betul. Nama lengkapnya siapa, pangkatnya apa, kita belum dapat itu ya. Itu kan satu kasus. Dan kasus yang lain yang saya kira cukup serius yang tadi saya sebut adalah yang bekas Kapolres Jakarta, Kapolres Bandara. Ini serius karena ternyata ini kelihatannya kasusnya kalau saya baca-baca ini berkaitan dengan barang bukti narkoba yang kemudian dijadiin duitnya dan duitnya disetorkan ke Kapolresnya gitu kalau nggak salah ya. Dan di media ini namanya Kombes Edward siapa tadi Hatorangan ya. Hatorangan ini disebut-sebut oleh media dan menyebutnya dia bahwa dia itu anak buah Edwin Hatorangan, Kombes Edwin Hatorangan. Ini kalau ternyata ini sebenarnya cuman mukanya aja yang dia sudah agak tua, tapi kalau saya lihat angkatannya dia ini masih angkatan muda, Mbak. Karena Edwin Hatorangan sebutkan dia lulusan Akpol 77 gitu ya. Jadi masih ya umurnya masih di bawah 50 tahun dan kemudian disebut ada media yang menyebut bahwa dia ini anak kesayangan dari Ferdy Sambo. Ini yang juga yang jadi serius. Dan kemudian ada lagi kasusnya di mana ini di Polres Jakarta Selatan, ada juga berkaitan dengan narkoba juga ya, dengan narkoba dan itu sekarang juga sedang diperiksa. Terus ada yang di Polsek Penjaringan. Jadi ini baru kita ngomong wilayah seputar Jakarta ya, banyak kasus yang terjadi dan kebanyakan pelanggaran kode etik yang saya kira sebenarnya kalau sudah mulai bukan hanya soal kode etik ya, kalau udah sampai kemudian jual barang barbuk gitu istilahnya kalau di kalangan wartawan kriminal sebutnya gitu. Ini kan juga harusnya ada unsur pidananya, Mbak ya. Iya, sebetulnya sih ini ada unsur pidananya ya Mas Hersu. Saya tidak tahu apakah sesudah ini kemudian diproses secara pidana, karena biasanya kode etik itu berjalan dahulu atau kemudian juga bisa berjalan paralel begitu. Tapi memang kita belum mendapatkan informasi mengenai kasus pidananya seperti apa ini berjalannya begitu ya. Karena memang ini kan sering sekali terjadi seperti ini Mas Hersu, ini berupa uang begitu ya. Tapi ada juga yang memang berupa barang kan. Jadi barbuk itu dibagi-bagi dalam bentuk dia misalnya sabu-sabu dan bentuk narkoba lainnya seperti ganja dan lain sebagainya begitu. Belum lama juga ada kasat narkoba ya dari Karawang itu yang juga tertangkap begitu kan. Itu kemarin ya betul. Betul. Iya, itu cukup mengagetkan juga, cukup besar juga begitu. Dan kemudian sih sebenarnya ini sudah terjadi di mana-mana sih Mas Hersu ini. Bahkan misalnya di Sumatera itu berapa kali terjadi, apalagi di Jawa Timur, Jawa Tengah. Hal seperti ini sering sekali terjadi, tapi ini berulang gitu ya. Bahkan ada yang melakukannya adalah Kapolsek begitu kan. Belum lama di Bandung ya waktu itu ya Astana Anyar ya kalau tidak salah itu ya. Ya, dan kemudian yang bersangkutan itu sudah dipecat begitu ya, katanya dia mensuplai itu untuk night club atau untuk klub malam dan sebagainya. Jadi memang
ini memerlukan pengawasan yang ketat ya Mas Hersu. Jadi seperti misalnya Propam itu harus betul-betul penggantinya Pak Ferdi Sambo ini betul-betul harus orang yang memang bersih dari hal-hal tersebut. Kalau enggak ya akan seperti ini terus gitu. Kalau seandainya ada kasus dia malah kemudian ini kan ceritanya anak buah dari Kapolres, kemudian dia menyuap lah istilahnya, memberi bagian kepada Kapolresnya. Kemudian nanti kalau Kapolres ini diproses, dia bisa memberikan sogokan gitu kepada Kadif Propamnya. Nah itu kan akhirnya nggak selesai, dari bawah sampai ke atas nggak selesai. Ini kan yang kita tidak inginkan ini terjadi di Polri. Jadi kalau kita membicarakan masalah seperti ini bukan karena kita benci Polri, justru kita ingin betul-betul menyelamatkan Polri supaya bersih gitu ya dari hal-hal semacam ini, supaya timbul kepercayaan baru rakyat gitu kepada institusi kepolisiannya. Dan sebenarnya kan sederhana saja itu dengan tagline-nya polisi melindungi dan mengayomi gitu ya. Itu kan udah, itu slogan yang sangat bagus dan itu tinggal diwujudkan begitu saja kan sebenarnya. Tapi yang terjadi banyak sekali praktek memang di luar tadi yang kemarin disebut soal gaya hidup mewah, tapi juga arogansi gitu ya. Ini kan bagaimana terjadi kemudian lagi pungutan liar di jalan-jalan raya. Ini kan sudah menjadi semacam wajah polisi gitu ya. Ini waktunya yang saya kira bersih-bersih, dan ini momentum yang bagus karena setelah kasus ini kan kita juga menunggu apakah juga akan ada pemberian tidak dengan hormat lagi dari kasus yang dilibatkan oleh Pak Sambo itu ya. Iya betul. Dan kemudian ini wartawan iseng juga ya, ini jadikan judul, salah satu judulnya itu adalah disebut anak kesayangan Ferdi Sambo bawahan Kapolda Metro Jaya dipecat begitu kan. Ya ini kita tapi melihat seperti ini masih mending nih dipecat di kasus tersebut. Ini dia dan sebagai anak kesayangan Pak Ferdi Sambo dia tidak dilibatkan sebagai salah satu pelaku dari obstruction of justice gitu. Karena dia posisinya jauh ya di bandara. Coba kalau seandainya dia di Jakarta Selatan sebagai anak kesayangan bisa kena juga ini. Nah, ya Mas Hersu, ini sepertinya apa yang terjadi di kepolisian ini harus kita kita cermati, tapi juga kita kawal, tapi juga kita tegas gitu ya, dari atas sampai ke bawah sih harus tegas Mas Hersu, dan itu contohnya memang harus dari Pak Kapolri, bersih-bersihnya jangan tanggung-tanggung gitu, itu kan yang disuarakan oleh rakyat. Dan kemudian kita juga kawal Pak Kapolri karena seperti kata DPR, seperti kata pengacara dari Brigadir Yosua, pengacara yang lain, pengamat dan sebagainya, Pak Susno Duaji dan sebagainya, mereka semuanya tahu apa yang ada di sekitar Pak Kapolri ini, apa yang membuat dia jengah, apa yang membuat dia itu masih dia ingin bersih-bersih tapi masih tidak bisa melangkah dengan bebas gitu. Nah ini kan kita melihat bahwa loyalis Pak Sambo ini masih banyak begitu, ada di dan tidak diapa-apakan begitu ya. Dia memang tidak terkena kasus obstruction of justice, tapi dia selama ini dia banyak membantu di Satgasus misalnya. Nah itulah yang kemudian saya rasa menjadi kesulitan dari Pak Listio Sigit itu melakukan bersih-bersih secara total. Ya. Tadi janjinya sih nggak mau ngomongin Pak Sambo, ternyata muncul juga. Tapi seperti saya sebut memang ini fenomena gunung es. Ya. Saya kira kalau sebenarnya gampang. Kalau level divisi Propam yang harus menjadi penegak etika saja udah seperti itu, kan kita bisa membayangkan sebuah organisasi itu seperti apa, kan kira-kira gitu. Dan kemudian ini muncul berbagai kasus-kasus tadi itu ya, ada kasus di Polres Bandara, ada di Polres Jakarta Selatan, ada di Polsek Kembangan, ada di Polsek Penjaringan. Polsek Penjaringan ini juga top nih, terkenal nih ya, biasanya Mbak ya, dulu kalau wartawan yang banyak liputan pasti tahulah bagaimana apa yang terjadi di Polsek Penjaringan ini kan. Iya, biasanya kita sih kalau meliput ya itu kita sudah tahu bahwa kalau di daerah selatan itu kasusnya adalah ini begitu kan. Terus kemudian kasus di daerah barat ini. Begitu juga dengan polsek-polsek gitu. Misalnya polsek yang dia banyak dekat gitu ya dengan pelabuhan begitu ya. Nah kita sudah tahu lah itu bisnisnya ya, pungutan-pungutannya apa saja begitu. Jadi berhubungan dengan hal-hal keluar masuknya barang apa dan sebagainya begitu ya, kita sama-sama tahu. Dan kemudian kalau saya lihat daerah Jakarta Selatan salah satunya itu juga soal narkoba, karena di sana banyak tempat hiburan, di sana banyak nightclub, kafe dan sebagainya begitu. Jadi emang ini masing-masing daerah itu memiliki kekhasan sendiri begitu ya. Dan kemudian kalau misalnya di Jakarta Timur itu banyak curas apa dan sebagainya, terus kemudian ya narkoba juga begitu,
ya kita sebagai wartawan bisa memetakan itulah gitu. Ya, ya, dan saya dulu kenal banyak sekali. Ini katanya sebutnya kalau polsek penjaringan itu termasuk yang polsek yang basah nih, gitu ya. Ada kalau perlu mereka katanya nggak usah pindah, nggak apa-apa, nggak naik pangkat. Iya, nggak usah naik pangkat, nggak apa-apa gitu ya. Sering-sering kali kan ada yang mereka ada di Satlantas gitu ya, terus kemudian malah kecewa kalau seandainya naik gitu, karena kalau di lantas itu kan banyak sekali sampingannya gitu ya, penghasilannya ini seperti itu. Ya. Dan kalau nggak salah nih perempuan nih kapolseknya di sekarang jaringan ini kompol pangkatnya, dan dia juga ikut diperiksa gitu karena berkaitan dengan kasus yang menimpa anak buahnya. Jadi ini sekali lagi selamat bersih-bersih ya. Saya kira ini penting untuk terus dilakukan dan sebenarnya karena ini fenomena gunung es, maka sebenarnya kita akan banyak menemukan kasus-kasus serupa di berbagai daerah lain. Tinggal bagaimana nih mau nyapunya. Kalau sapunya bersih, ya pasti bisa bersih. Tapi kalau sapunya kotor, ya kita nggak bisa berharap akan bisa membersihkan lantai yang kotor, gitu kan, Mbak ya? Ya. Iya, ya Mas Ersu, ini tentu butuh juga komitmen dari Pak Presiden ya, karena kita tahu pengangkatan Kapolri ini juga oleh Pak Presiden, beliau juga adalah mantan ajudan dari Pak Jokowi, begitu kan. Tentunya dalam hal ini Pak Presiden juga harus membantu lah begitu, karena seperti misalnya Pak Kapolri ini mengatakan bahwa kepada DPR, saya tidak pernah bertemu dengan Fahmi Alamsyah itu, karena saya tidak, jadi selama ini sebagai si Fahmi ini sebagai penasehat Kapolri, penasehat ahli, itu dia tidak pernah bertemu muka, dan dia mengatakan bahwa itu kan diangkat oleh Kapolri sebelum saya, yaitu Pak Idam Aziz artinya gitu. Ini mungkin kita bahas bisa nanti di off the record besok dalam episode berikutnya ya. Tapi artinya dalam hal ini Pak Arianto tadi ya sebagai sekretaris tim tim ahli. Oh iya, betul ahli ya. Untuk dicopot waktu itu gitu ya, karena kinerjanya memang tidak cukup nggak memadai lah gitu ya pada waktu itu. Tapi itu di luar topik yang kita bicarakan ya. Jadi saya kira ini selamat bersih-bersih, dan ini baru di Polda Metro Jaya. Belum, kita tunggu di Polda-Polda lain juga melakukan pembersihan itu, dan nanti resultnya yang kita harapkan itu memang polisi yang membanggakan kita semua. Polisi yang memang kehadirannya selalu kita tunggu gitu. Jadi kalau sekarang kan orang tahu misalnya sepeda motor atau bawa mobil dilihat ada polisi, balik deh karena pasti kan tidak. Nah, nantinya tidak. Justru kalau ada apa-apa kita harus mencari polisi. Maunya kan begitu ya. Dan kalau melihat polisi itu rasanya kita tenang gitu ya. Nah, ayem bahasanya ayem. Saya pernah satu waktu pergi ketika berada di luar negeri begitu, dan saya tiba pada tengah malam, dan saya kemudian jalan-jalan di kota gitu, ketika ketemu polisi saya malah lebih merasa nyaman gitu karena kenapa? Karena pasti aman nih kalau ketemu polisi itu ya. Nah, ini setiap blok gitu jalannya, karena di kota itu blok gitu, setiap pojok kan blok gitu ketemu dengan polisi, dan kita merasa nyaman. Saya ingin juga merasakan hal yang sama gitu. Tetapi saya kira gini juga, kita juga mesti mulai mengembangkan apresiasi terhadap polisi juga ya Mbak ya. Kan saya lihat orang Indonesia ini kan susah mengucapkan terima kasih gitu. Dan ada juga beberapa tempat polisi yang membantu kita menyeberangkan jalan gitu. Saya perhatiin nggak pernah ada tuh apresiasi kepada polisi atau apa. Terima kasih Pak sudah dibantuin. Orang Indonesia seolah-olah menganggap itu tugas polisi gitu. Harusnya tetap dong ya, ketika ada polisi yang membantu kita atau apa, ucapan dong terima kasih ya, terima kasih Pak. Dan dengan begitu nanti polisinya juga makin semangat kerja gitu. Oh ternyata kerjaan gue yang kesannya sepele tadi itu, melayani rakyat tadi, menyeberangkan orang jalan, itu diapresiasi oleh rakyat kita. Gini, memang orang Indonesia susah terima kasih. Coba bukain pintu deh. Kita kan ada tradisi kalau di Barat gitu, misalnya kalau kita masuk ke perkantoran atau kemanapun juga, kita duluan kita bukain pintu gitu, dan orang-orang itu seperti ngeliat kita malah aneh gitu, ada apa sih orang ini ngapain sih buka-bukain pintu, orang-orang mengucapkan terima kasih gitu ya. Iya Mas Ersu, itu memang itu sebenarnya bagian dari budaya ya, dari habit begitu ya, dan terutama mungkin ya memang itu salah satu ya bagian dari penetrasi budaya gitu ya, dari luar ke Indonesia. Mungkin kalau orang Indonesia lebih mandiri sih ya, kita kadang kepada ibu kita saja belum tentu kita membukakan pintu. Kalau kita jalan sama-sama, ibu kita jalan duluan ya dia yang membuka pintu. Harusnya kan begitu sudah mau sampai pintu, kita jalan mendahului ibu kita dan kita yang membukakan pintu. Harusnya sih demikian gitu. Nah, kelemahan kita orang Indonesia mestinya jujur susah untuk mengucapkan terima kasih.
gitu ya. Padahal kan kita biasa ajarin magic word gitu ya, tolong, terima kasih, dan kemudian apa? Tiba-tiba saya maaf, ya maaf gitu. Wah, saya ini sekalian nggak apa-apa nyimpang, ini karena berkaitan dengan soal etika, dan saya kira hal yang kecil tapi mesti kita terus ulang-ulang, dan karena itu menjadi sebuah culture yang buruk di kita. Teman-teman, kalau kita misalnya pergi bersama-sama dan ada teman yang traktir, saya jarang sekali ketemu yang mengucapkan terima kasih kepada orang yang mentraktir. Seolah-olah itu dianggap sudah hal yang biasa saja. Coba perhatikan deh. Dan mesti banyak yang nggak ngaku. Iya, saya sendiri juga jarang terima kasih. Ya, itu memang sebetulnya diajarkan dalam keluarga ya, Mas Hersu. Kalau saya mungkin ya kalau di dalam keluarga saya biasanya misalnya saya masak, kadang saya memang tidak masak, itu anak dan suami itu mengatakan terima kasih. Pasti. Jadi habis makan, terima kasih ya Mah gitu. Jadi misalnya masakannya enak gitu. Itu kita pergi ke restoran makan bareng dengan keluarga dan sebagainya. Misalnya si kepala keluarga yang mentraktir harusnya ngomongin terima kasih loh. Jangan dianggap udah bapak ya terus kewajiban untuk traktir itu, atau ibunya yang kebetulan ucapkan terima kasih. Ini hal-hal kecil yang saya kira perlu kita biasakan. Dan tadi polisi tadi, kalau Anda ketemu di jalan, coba pelaku hormati juga para polisi yang ngatur lalu lintas, yang membantu Anda menyeberang jalan, ucapkan terima kasih. Ini kita mulai membantu juga, jangan kritik melulu kepada polisi gitu kerjanya. Kalau salah dimaki-maki ketika bagus nggak pernah diucapkan terima kasih kan gitu ya. Ya utamanya dimulai dulu di keluarga lah. Kalau di keluarga itu sudah terbiasa mengatakan itu, seorang tua misalnya menginginkan anaknya memiliki habit yang seperti itu, dia harus selalu mengucapkan juga kalau seandainya anaknya habis makannya, aduh terima kasih ya dek ya, pinter banget makannya gitu. Walaupun itu makan kebutuhan dia, bahkan mungkin dia nambah, tapi kan kita merasa senang, kita ucapkan selalu terima kasih. Oke, mulai dengan magic word tadi ya, 3 kata. Tolong, maaf, dan juga terima kasih. Kayak ngomongin sama anak kecil, padahal ternyata tapi ternyata kita jujur jarang kita yang melakukan hal itu. Oke, kita ngobrol tadi, balik lagi deh ke topiknya ya. Ini gara-gara nggak ngomongin Sambo, kalau ngomongin Sambo kita urut nih dari atas sampai depan ke belakang, kita ngomongin Sambo terus. Sekarang kita pindah. Saya dapat kiriman video ini yang terjadi di Komisi 4 ya. Saya cek kapan dia peristiwa ini. Kelihatannya kalau nggak 3 hari yang lalu ya peristiwanya ini. Iya, betul. Ini 3 hari lalu pada rapat gabungan ini ya. Waktu itu kalau nggak salah rapat gabungan ya. Ada menteri-menteri yang lain. Nah, tapi coba kita tonton video dulu Mbak ya. Bentar ya. Presiden mendapatkan penghargaan IRI. Yang buat plakatnya siapa? Jawab jujur loh. Iya Pak. Ya. Jadi dari sertifikat kita konvers ke plakat, yang membuat plakat kita Pak. Oh, berapa nilainya? Bapak nggak tahu? Nilainya lupa. Iya, saya kasih tahu nilainya 8 juta Pak. Siap Pak. Jadi plakat itu bukan dari IRI, dari Kementerian Pertanian. Siap. Ya. Betul. Ini jelas loh. Betul. Ya. Jadi jangan ada tipu-tipu sama saya. Saya jadi paham nih konteksnya. Beberapa waktu yang lalu kan ribut-ribut itu soal swasembada pangan, dan kemudian Pak Jokowi mengklaim bahwa kita sudah 3 tahun tidak lagi impor beras gitu ya. Pada waktu itu kayak gitu ya. Dan ternyata kemudian media, ini saya wartawan-wartawan yang menulis kemudian mereka menunjukkan data dengan data BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa kita tidak pernah impor beras selama 3 tahun itu ternyata tidak benar kan gitu. Nah, ini ternyata apa ini ya? Gimana sih ini maksudnya, ini plakatnya atau gimana? Saya nggak paham konteksnya. Iya. Jadi saya rasa ini kaitannya dengan kejujuran ya. Jadi ini kan yang mengatakan tadi adalah Pak Sudin namanya. Nah, Pak Sudin ini adalah Ketua Komisi 4. Dia ini dari PDIP, dari fraksi PDIP, dari daerah pemilihan Lampung. Cuman Lampungnya daerah mana saya lupa Mas Hersu. Cuman beliau ini udah kalau tidak salah sih sudah 3 kali ya duduk di Dewan, begitu menjadi anggota legislatif, dan kemudian dia sepertinya ya mungkin sudah tahulah perilaku seperti apa begitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak salah ya, karena memang Pak Jokowi pada tanggal 14 lalu kalau tidak salah itu hari Minggu, karena ada di videonya itu ada di Sekretariat Presiden, ketika dia mendapatkan dari IRI, yaitu dari pimpinan IRI, dari Dirjennya, Direktur Jenderal IRI kalau tidak salah,
itu mendapatkan sertifikat gitu ya, karena Indonesia berhasil melakukan swasembada pangan begitu, dan ini sudah 3 tahun berturut-turut begitu sudah berhasil, soal ketahanan pangan sih sebetulnya ini, dan kemudian itu memang dihadiri dan mendapatkan apresiasi yang luas. Nah, yang pertama itu kita mendapatnya adalah sertifikat gitu ya, sertifikat dari IRI, tapi kemudian pada pemberitaan luas di berbagai media itu Pak Jokowi memang mendapatkan plakat begitu, terlihat mendapat plakat yang besar gitu ya, yang mewah begitu, dan itu viral Mas Hersu. Nah, ini kemudian itu peristiwa pada tanggal 14 Agustus. Nah, tiga hari yang lalu kemudian kan Pak Menteri Pertanian ini melakukan rapat kerja ya dengan Komisi 4 sebagai partnernya. Dan kemudian Pak Sudin ini kemudian yaitu menanyakan seperti tadi bahwa itu siapa yang bikin plakatnya begitu. Dan kemudian berapa harganya? Nah, yang ditanya ini adalah Pak Sekjen Kementerian Pertanian, namanya adalah Pak Kasdi Subagiono begitu, dan dia agak gelagapan begitu ya menjawab hal itu, bahkan ketika ditanya harganya berapa dia juga tidak bisa, tapi ternyata Pak Sudin ini malah tahu bahwa pembuatan plakat itu sampai 8 juta begitu ya, makanya plakatnya terlihat mewah gitu. Sebetulnya ini bisa-bisa saja sih Pak Hersu, karena kenyataannya memang kita mendapatkan sertifikat. Tapi yang ditekankan kalau saya rasa ini adalah soal kejujuran mungkin. Jadi misalnya seperti seorang anak kita misalnya anak kita juara begitu ya, dan kemudian di kejuaraan itu dia mendapatkan misalnya mendapatkan uang tabungan, biasanya seperti itu ya, tergantung sponsor, misalnya tabungan 500.000, kemudian selain itu juga berupa piagam. Nah, piagam ini biasanya adalah berbentuk kertas dengan nama dia gitu, walaupun ditulis dengan indah. Biasanya orang tua merasa orang tua merasa tidak puas ya dengan bentuk yang seperti itu, sehingga dia pergi ke toko piala dan kemudian membuat piala sebesar-besarnya dengan harga mahal untuk kemudian supaya bisa dipajang di rumah begitu, dan kemudian si anak disuruh berfoto bersama piala tersebut sebagai bukti bahwa saya mendapatkan penghargaan ini begitu. Nah, mungkin saya rasa sih yang terjadi adalah seperti itu begitu. Tetap saja ini sebuah kepalsuan ya, saya kira ya. Dan dalam kasus ini saya kira ini dalam tanda petik ABS atau cari muka deh gitu ya ke presiden kan gitu ya. Jadi kira-kira ya konteksnya seperti itu Mbak ya. Ya, saya pikir sih konteksnya adalah seperti itu, bahwa kalau seandainya dia berupa sertifikat, toh dapatnya berupa sertifikat. Mungkin di negara lain ketika IRI memberikan penghargaan, IRI ini kan ada sebuah lembaga penelitian ya tentang biasanya adalah pengembangan benih begitu, pusatnya di Filipina. Mungkin kalau seandainya diberikan kepada negara lain juga berbentuk dalam bentuk sertifikat tersebut begitu. Tapi di sini adalah ya ini yang membuat adalah Kementerian Pertanian. Mungkin dia ingin menyenangkan Pak Jokowi. Nah, kenapa Pak Jokowi perlu dipuaskan dan perlu disenangkan? Apakah karakter Pak Jokowi itu seperti itu begitu ya, bahwa sesuatu itu harus terlihat megah, terlihat besar, terlihat wah begitu ya. Tapi kalau saya lihat memang ada sih dari beberapa kali Pak Jokowi misalnya tentang sesuatu, Pak Jokowi memang sering sekali misalnya mengatakan inilah pertama kalinya di masa saya, inilah pertama kalinya Indonesia mendapatkan ini, inilah pertama kalinya Indonesia begini. Itu selalu dikatakan, walaupun sering kali hal itu terbantahkan begitu kan. Oh, udah pernah kok dulu, udah pernah di masa era ini, di masa era Bu Megawati pernah ini dilakukan misalnya seperti itu, atau di masa Pak SBY begitu kan. Tapi memang ini seperti semacam apa ya, promosi atau propaganda begitu, bahwa seperti apa ya, seperti halnya hubungan Pak Jokowi dengan para relawan gitu. Sebetulnya kalau sudah menjadi presiden, untuk apa sih relawan, untuk apa lagi menjadi relawan, toh dipertahankan relawan karena Pak Jokowi juga tidak akan menjadi presiden lagi begitu kan, sudah selesai 2 tahun. Siapa? Iya makanya ini kan, makanya ada apa masih dipertahankan. Nah, ini berhubungan dengan piagam tadi. Ini ada apa sehingga harus dibikinkan piagam seharga 8 juta. Nah, satu lagi di balik itu Mas Hersu, itu adalah kemudian kan memang rame soal betulkah kita itu sudah swasembada begitu kan. Nah, itulah yang kemudian dipertanyakan. Salah satunya nih yang gencar adalah Pak Antoni Budiawan ya, salah satu ekonom kita gitu. Karena pada 3 tahun berturut-turut itu misalnya pada tahun saya baca ya supaya tidak salah, dia men-tweet seperti ini. Indonesia pada tahun 2019-2021 masih impor beras, masing-masing 444.500 ton sekian. Kemudian pada tahun 2020 356.000 ton sekian gitu ya. Dan kemudian terakhir pada tahun 2021 itu 407.700
741 ton. Artinya kita masih melakukan impor. Nah, import ini memang tertentu, Mas Hersu, yaitu pada beras-beras mahal, pada beras-beras untuk restoran, beras-beras dengan jenis khusus dan sebagainya, tapi jumlahnya ini ribuan loh, ribuan ton, ratusan ribu begitu. Nah, seharusnya kalau seandainya kita mengatakan bahwa kita sudah mampu swasembada pangan, yang diinginkan oleh orang-orang mungkin pengamat, peneliti, ekonom dan sebagainya itu adalah kejujuran itu tadi, kembali kepada kejujuran. Kita sudah berhasil swasembada pada beras untuk umum gitu ya, untuk rakyat pada umumnya, atau untuk beras yang apalah katakanlah itu semi premium, medium atau dan sebagainya. Tapi untuk beras-beras yang super premium untuk ini kita masih melakukan impor. Disertai alasan bahwa karena kita belum bisa memproduksi sendiri atau petani kita belum terbiasa dengan beras tersebut, dan kan bisa begitu. Jadi tidak pukul rata sehingga akhirnya menjadi backfire kepada Pak Jokowi sendiri. Orang protes, kita belum terbebas dari impor. Nah, akhirnya seperti itu, Mas Hersu. Ya, ini how to lie with statistik ya, gitu yang disebutnya ya. Ya. Oke, jadi ada 2 soal ya berarti tadi. Satu, benar bahwa Indonesia mendapat penghargaan dari IRI ya, R-nya double, IRRI ya, IRRI ya Mbak ya. Tapi kemudian itu juga dipertanyakan gitu ya soal itu. Tapi dalam kasusnya dipersoalkan oleh Ketua Komisi 4 tadi adalah ini kenapa kok dibuatin piala yang gede gitu ya dalam saat ini, padahal dapatnya piagam gitu. Yang kedua soal data yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa Indonesia sudah 3 tahun tidak impor beras, itu ternyata juga terbantahkan karena dengan mudah orang membaca data dari BPS gitu ya. Oke. Yang tadi apalagi yang kita janjikan ngobrol dengan para teman-teman kita ini ya. Mungkin soal kenaikan harga BBM ya Mas Hersu. Harga BBM. Nah, ini juga seru ini. Ini soal BBM ini saya kira seru karena lagi-lagi kita mesti nyebut namanya Mas Antoni Budiawan juga yang mempertanyakan angka 502 triliun katanya subsidi. Iya. Dan Bu Sri Mulyani kan akan ada tambahan 190 triliun sekian, jadinya total kalau nggak ditahan itu sampai 700 triliun gitu ya. Iya. Tapi kemudian pertanyaannya apa nih? Maksudnya kok kalau dia detail kan data-datanya nggak seperti yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani gitu. Dan kan sekarang saya melihat ada diubah strateginya itu. Yang wartawan juga menyebutnya sebagai ini kode memang bakal dinaikkan karena Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani kompak menyatakan bahwa angka BLT itu mau ditingkatkan gitu. Jadi strategi komunikasinya kalau kemarin karena dikecam bolak-balik ngomong bahwa oh ini karena salah sasaran subsidi dan sebagainya karena BBM, sekarang mereka nggak ngomongin itu. Oh untuk karena itu kita pangkas subsidinya dan kita pindahkan ke BLT gitu. Itu strategi komunikasi saya kira ya. Ya betul. Jadi kalau tidak salah sih saya membaca, walaupun saya tidak ingat secara pastinya, tapi kalau tidak salah ada 3 skema ya mengenai bantuan sosial itu dan bantuan dan BLT tersebut begitu, dan pemerintah sekarang sedang mempersiapkan. Tapi lagi-lagi ini kan selalu dipertanyakan apakah tepat sasaran, karena sudah berkali-kali begitu, walaupun itu sudah diupdate begitu datanya Kementerian Sosial, Ibu Risma juga sudah mati-matian melakukan update itu. Bahkan di setiap kali ada BLT dan bansos itu selalu ada drama dari Bu Risma ini karena dia selalu ingin itu kan tepat sasaran, tapi ternyata di lapangan itu seringkali ada penyimpangan, ada sesuatu yang tidak diinginkan sehingga seringkali itu memang terjadi miskomunikasi begitulah ya. Nah, kita harapkan ini tidak terjadi miskomunikasi. Tapi dengan kenaikan BBM ini memang sekarang semuanya sudah naik. Sebelum BBM itu naik, semuanya sudah siap-siap untuk naik. Karena tahu bahwa bahkan kita bisa mengira-ngira seperti perilaku-perilaku yang sebelumnya, apabila BBM sudah disounding akan naik, maka beberapa komoditi yang bisa disimpan itu orang akan menahan, terutama agen, pengusaha, kemudian pedagang dan lain sebagainya. Begitu mereka akan menahan komoditinya untuk tidak dijual karena tahu bahwa next ini akan naik begitu. Nah, ketidakpastian ini yang kemudian akan menyebabkan harga menjadi harga gonjang-ganjing lah begitu ya. Berbagai macam harga di luar ini sekarang sudah mulai merangkak naik. Karena kalau BBM naik itu seperti yang sebelum-sebelumnya itu sekitar 20%, 30% begitu ya, semuanya akan naik. Dan sebenarnya yang akan berdampak serius itu kenaikan solar ya. Karena kegiatan solar ini kan distribusi itu kebanyakan menggunakan truk itu kan menggunakan solar. Kalau berkaitan dengan Pertalite ini saya kira penggunaan mobil-mobil pribadi, tetapi kalau
kalau solar itu dampaknya itu pasti akan memicu harga-harga komoditi, harga bahan pokok di pasaran itu pasti akan naik tinggi gitu ya Mbak. Iya, semua sektor lah kalau solar Ya. itu ya. Ya, Dari mulai angkutan juga ya, transportasi juga ya. betul. Yang pertama karena ini berkaitan dengan transportasi. Jadi kenaikan semacam solar begitu karena dia memang untuk mobil, maksudnya untuk kendaraan begitu ya. Kendaraan pengangkut itu kan sebagian besar ini adalah solar. Begitu juga dengan kapal nelayan, mereka juga memakai solar. Dan kemudian jadi petani itu kan tidak hanya petani di darat tapi juga petani ikan gitu. Dan petani ikan ini kita ini jumlahnya banyak sekali, nelayan kita ini jumlahnya banyak sekali dan termasuk kategori penduduk dengan penghasilan rendah gitu, bahkan sebagian besar adalah miskin. Ini akan terdampak kalau tidak ada jaring pengaman yang betul-betul ini tepat sasaran dan Pak Jokowi itu betul-betul menyiapkan. Kenaikan ini akan menyebabkan sekian persen lah itu seperti yang data-data yang bisa dilihat oleh teman-teman off the record itu pasti akan terjadi. Orang mendadak menjadi sekian ribu orang atau bahkan juta orang itu mendadak akan menjadi miskin dengan kenaikan ini karena mereka tidak disertai dengan kenaikan penghasilan begitu dan mereka mungkin tidak punya jaring pengaman di dalam sistem rumah tangganya gitu, ekonomi rumah tangga. Ya, oke. Itu harga BBM yang dampaknya dan kelihatannya kalau kita lihat dari wacana para pejabat tinggi negara termasuk Pak Jokowi yang kemarin sempat menahan, kelihatannya juga nggak akan tahan, dipastikan itu akan naik gitu ya Mbak ya. Nah, tadi lupa, kita kan sempat membahas soal musyawarah rakyatnya relawan Pak Jokowi. Yang kita melihat ini bahwa Pak Jokowi ternyata ini mulai kalau kita sebut mulai melawan perintah Ibu Mega kan, bagaimanapun juga capres ini kan harusnya menjadi kewenangan Ibu Mega karena Pak Jokowi kan petugas partai gitu ya. Jadi kalau Pak Jokowi sekarang kemudian ngumpulin datang dalam musyawarah relawan, kemudian relawan punya calon-calon sendiri, saya kira ini bentuk perlawanan dari secara terbuka dari Pak Jokowi kepada Ibu Mega gitu. Dan kemarin kita tahu Ganjar misalnya juga tuh muncul di Surabaya, ketemu di Maba UNER, dan itu yang membawa adalah Khofifah. Kan ini sebenarnya kita udah tahu mereka semua masing-masing sudah terus bermain gitu menjelang Pilpres 2024 dan yang menarik ini datanya itu bahwa mayoritas dari respondennya atau bukan mayoritas responden, mayoritas relawan itu tetap menginginkan Pak Jokowi untuk maju Pilpres 2024. Itu angkanya paling tinggi ya Pak, sampai 29% gitu. Dan sementara kalau kita lihat di sini Mbak Puan itu berada di urutan nomor 7, kecil sekali jadi 4,16%. Angkanya bahkan kalah. Ini menarik juga ini karena relawan Jokowi ternyata ada yang memilih Anies Baswedan. Itu di urutan ke-6. Kalau Mbak Puan urutan ke-5 ya. Anies Baswedan urutan ke-5 itu angkanya lumayan tinggi 9,02%. Tadi Pak Jokowi 29,79%, di bawahnya Sandiaga Uno. Nah, ini menarik ini Sandiaga Uno 16,9%. Ganjar Pranowo 16,1%, agak surprise buat saya karena Sandiaga Uno mengalahkan Ganjar Pranowo di situ. Kemudian meskipun selisihnya nggak terlalu besar, ada Prabowo, ada Anies Baswedan, Ridwan Kamil. Puan Maharani baru di urutan ke-7, dia cuma di atas Deddy Mulyadi, Muldoko, Andika Perkasa. Nah ini saya kira juga semakin menjelaskan ya bahwa relawannya Pak Jokowi itu ya bukan kader PDIP. Gitu ya, karena ini dua hal yang berbeda gitu. Ada irisannya dengan kader PDIP, tapi mayoritas mereka tidak loyal pada PDIP gitu ya, Mbak. Iya, betul Mas Irsu. Ini jelas memperlihatkan hal tersebut. Jadi mereka juga bukan loyalis dari Ibu Mega begitu. Soalnya kalau seandainya mereka loyalis dari Ibu Mega, dalam hal ini loyalis PDIP, ini tega banget mendudukkan Mbak Puan ini di posisi ke-7 begitu berserta dengan kelompok lain yang berada di bawah 5%, yaitu Mbak Puan disatukan dengan Pak Deddy Mulyadi, Pak Muldoko dan Pak Andika begitu ya. Pak Andika memang kita lihat selama ini juga tidak berusaha sama sekali untuk menjadi presiden begitu kan. Kalau Pak Muldoko masih ada lah beliau safari-safarinya ke Kiai begitu kita melihat, Pak Deddy Mulyadi juga ya, dan kemudian Mbak Puan ini ada di nomor 7, di bawahnya Pak Anies dan di bawahnya Pak Ridwan Kamil begitu. Walaupun kenyataannya memang Mbak Puan ini
baru sekarang dia mulai melakukan safari ya secara resmi gitu kan, setelah disuruh lah oleh Ibu Mega begitu untuk dia berkunjung ke pemimpin-pemimpin partai begitu. Tapi kan sebelumnya Mbak Puan ini kita lihat, kita masih ingat juga pada waktu ada bencana di Jawa Timur ya, pada waktu itu Ya. dan di Semeru atau di Semeru, Bromo itu ya Mas Hersu ya, dan Ya. kemudian di sana juga ada baliho atau poster Mbak Puan besar sekali gitu dalam rangka dia sebagai ketua DPR memang, tapi kan kita tahu kepak sayap itu ada di mana-mana begitu ya, kepak sayap kebinekaan tersebut begitu, nyalakan kebinekaan. Nah ini ternyata memang kalau di mata oleh para loyalisnya Pak Jokowi atau kader atau apa ya namanya ini Mas Hersu, ini pendukung Pak Jokowi lah secara umum gitu ya. Relawan Pak Jokowi. Ya, relawan lah ya kalau sebutan dari organisasinya. Ini artinya Mbak Puan memang tidak meter lah bagi mereka begitu. Relawan yang tidak rela kalau tidak dapat jabatan komisaris gitu ya. Oke, bagi saya kira itu ya topik-topik yang kita bicarakan. Udah lama kita nggak ngobrolin banyak sekali topik, tapi tetap saja ada benang merahnya. Memang terjadi beberapa pemburukan di sana sini. Satu dari sisi kepolisian tadi dari pemburukan yang muncul, kemudian ekonomi kita juga pasti memburuk dengan kenaikan harga BBM, belum lagi terus demokrasi kita juga memburuk dengan Pak Jokowi menginginkan apa untuk terus jadi 3 periode, relawannya menginginkan tetap 3 periode. Ini kan juga ini secara demokrasi pemburukan. Tapi ada hal yang mungkin sebelum kita ngakhiri ya ngobrol itu, saya ada baca berita yang cukup menarik juga ini Mbak Agi, ini soal ini kemarin namanya Farel Prayoga ya yang nyanyi di sana dan kemudian membuat istana berjoget gitu. Nah kalau yang ini setuju saya. Baru di zaman Pak Jokowi ada peringatan 17 Agustus dan para pejabatnya juga joget gitu. Selama ini kan selama ini hikmat gitu ya kalau namanya 17 Agustus itu, dan protapnya sudah ada lah. Nanti kalau untuk pesta-pestanya biasanya malam hari itu ada pesta-pesta yang peringatan 17 Agustus itu lain lagi kan gitu ya Mbak ya. Ini rupanya ini si Farel ini baru saja diundang untuk show di mana di Batu Licin. Ini Haji Isyam ya. Haji Isyam ini dulu salah satu bendahara waktu tim pemenangan pemilunya Pak Jokowi Ma'ruf Amin ya. Wah, dia pakai private jet ini Mbak, karena dia mau sekolah pagi, jadi dia sorenya dijemput pakai private jet dari Banyuwangi, dan pulangnya subuh-subuh dia sudah pulang lagi menggunakan seragam sekolah karena anak SD, jadi pakai celana pendek, kedinginan dia kelihatannya di pesawat jetnya, dan ini diunggah di Instagramnya, ini cukup ramai, jadi sorotan gitu Mbak Agi. Iya betul Mas Hersu. Jadi memang yang bisa naik private jet ternyata tidak hanya artis gitu ya, papan atas seperti Syahrini atau kemudian Ketua Umum PBNU, juga para calon presiden pada saat mereka melakukan pilpres. Ini adik Farel ini juga sekarang sudah bisa merasakan naik private jet begitu ya. Tapi asal ini jangan menjadi itu ya Mas Hersu, menjadi gagap secara mental gitu. Itu yang harus yang kita khawatir. Biarkan dia jadi, kalau istilah gua, dia matang di pohon gitu. Jangan sampai dia matang karbitan. Ini yang berbahaya karena dia bagaimanapun harus tumbuh kembang, dan dampak dari dia tampil di sana kelihatannya membuat dia ini jadi selebriti mendadak gitu ya. Terkenal secara nasional. Mungkin sudah terkenal, saya belum tahu. Mungkin level Banyuwangi atau di daerah-daerah Jawa Timur dia dikenal, tapi dengan kemarin hadir di istana dia tiba-tiba menjadi selebritas nasional. Dan saya dengar lagunya, saya dengar di mana-mana itu lagu dia. Kemarin waktu Ganjar sama Ibu Khofifah datang ke Maba UNER juga nyanyinya lagu itu gitu. Ya memang lagu itu sudah terkenal sih, sudah lama. Cuman dalam hal ini kita juga berharap, ini kan adik Farel ini masih kecil ya. Ya memang ada aturan kalau anak kecil nggak boleh ya dipolitisasi. Begitu. Untungnya sih gitu. Kalau enggak, ini sudah pasti akan diincar untuk tahun 2024 di Mas Hersu. Sebagai food getter. Ya. Oke, bagi kita mesti ngakhiri perbincangan kita kali ini ya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, atas support Anda, atas doa juga Anda semua. Dan seperti biasa, saya selalu mengingatkan pada Anda, situasi sekarang ini kelihatannya ekonomi akan makin memberat. Tingkatkan solidaritas, lihat kiri kanan, kalau yang punya kelebihan mulai bantu-bantu tetangga kiri kanan kita semua ya.
Karena itulah solidaritas, itu namanya baru NKRI dan Pancasila gitu ya. Oke, saya Subnu Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda dan tidak jenuh, terus 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.